Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Disti Farida Putri dengan akhiran NIM 014. Saya Ahmad Khairul Lukmanul Hakim dengan akhiran NIM 009. Saya Ahmad Naufal Muhammad Ramba dengan akhiran NIM 005. Saya Naufal Alfian Sando dengan NIM akhiran 045. Kami akan mempresentasikan tentang plagiasi. Pengertian plagiasi. Plagiarisme merupakan suatu bentuk pelanggaran kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Plagiarisme berasal dari dua kata Latin yaitu plagiarius yang memiliki arti penculik dan plagiar yang memiliki arti mencuri. Plagiarisme merupakan mencuri suatu gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain kemudian menyajikannya seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Plagiarisme terbagi menjadi beberapa, di antaranya plagiarium penuh atau menyalin konten dari sumber lain secara keseluruhan, plagiarisme parsial atau penggabungan data yang berbeda, minimalis plagiarisme atau merasakan suatu konten yang serupa namun dalam aliran yang berbeda, plagiarisme mosaik atau perubahan kalimat aliran namun masih dengan kata asli. Tindakan seperti ini merupakan suatu bentuk kecurangan dalam sebuah karya tulis. Biasanya pelaku dari kecurangan tersebut bersifat acuh terhadap hak karya orang lain. Pelaku plagiarisme ini biasanya disebut sebagai plagiator. Jadi kesimpulannya, plagiarisme merupakan pengambilan hasil karya orang lain kemudian menerbitkannya dengan menggunakan nama sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Bentuk-bentuk plagiasi. Plagiasi merupakan bentuk kecurangan akademik yang sering terjadi. Berikut yang merupakan beberapa bentuk plagiasi. Copy paste. Copy paste adalah salah satu bentuk plagiasi yang sering dilakukan seseorang. Plagiator biasanya sangat mudah melakukannya hanya dengan menekan double castor, Ctrl+C dan Ctrl+V. Maka salinan dokumen yang diinginkan akan langsung tersalin. Memparafrasa, mengubah kalimat orang lain ke dalam suatu susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Mengambil ide orang lain. Plagiator biasanya mengambil ide seseorang untuk membuat sebuah karya atau mungkin itu memang idenya sendiri tapi dari dua orang yang berbeda. Plagiasi ini biasanya sangat susah untuk dibuktikan karena sifat dari ide yang abstrak. Menggunakan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya atau menggunakan teks yang mirip dengan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah sanksi plagiasi. Plagiarisme dan berbagai bentuk kecurangan akademik sangatlah dilarang karena dianggap mencuri dan tidak menghargai ide orang lain. Plagiat dapat menyeret seseorang untuk berselisih dengan orang lain, yaitu dengan pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, yang bersangkutan akan kehilangan kehormatan dan kredibilitasnya. Sudah banyak kasus mengenai tindakan plagiarisme yang berujung pelaku plagiat atau plagiator tersebut dicabut jabatan dalam pekerjaan dan gelar pendidikannya, serta hasil karya plagiatnya juga dihapus sehingga dapat mencoreng nama baik. Jika penulis melakukan plagiasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan jabatan atau profesi yang disandangnya. Jika plagiator tersebut adalah seorang mahasiswa, maka yang harus dilakukan adalah: yang pertama, ketua departemen atau bagian atau jurusan atau lainnya yang sejenis harus membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa tersebut dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang disalin. Yang kedua, ketua departemen atau bagian atau jurusan atau lainnya yang sejenis meminta seorang dosen yang berkaitan dengan bidang tersebut untuk memberikan kesaksian secara tertulis mengenai kebenaran plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Yang ketiga, mahasiswa yang diduga melakukan plagiat tersebut diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan ketua departemen atau bagian atau jurusan atau lainnya yang sejenis. Yang keempat, apabila telah terbukti terjadi plagiat berdasarkan perbandingan dan kesaksian, maka ketua departemen atau bagian atau jurusan atau lainnya yang sejenis berhak memberikan sanksi kepada mahasiswa tersebut sebagai plagiator.
Yang kelima, apabila di antara perbandingan dan kesaksian ternyata salah satunya tidak terbukti adanya plagiasi, maka sanksi tidak dapat diberikan dan pemulihan nama baik harus dilakukan kepada mahasiswa tersebut. Selanjutnya, sanksi dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat bagi mahasiswa yang terbukti menjadi plagiator yaitu berupa teguran atau peringatan secara lisan, selanjutnya peringatan secara tertulis, lalu penundaan diberikannya sebagian hak mahasiswa, lalu pembatalan nilai beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, atau diberhentikannya secara hormat dari statusnya sebagai mahasiswa, atau diberhentikannya secara tidak hormat dari statusnya sebagai mahasiswa, dan atau pembatalan ijazah kelulusan jika mahasiswa tersebut telah lulus dari suatu program studi. Selanjutnya, jika plagiator tersebut adalah seorang dosen atau tenaga kependidikan atau peneliti, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, pemimpin perguruan tinggi harus membuat perbandingan antara karya ilmiah dosen atau tenaga kependidikan atau peneliti tersebut dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang disalin. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi meminta kepada senat akademik atau organ lain yang sejawat untuk memberikan pertimbangan secara tertulis mengenai validitas tindak plagiasi tersebut. Yang ketiga, sebelum senat akademik atau organ lain yang sejawat memberikan pertimbangan, senat akademik atau organ lain yang sejawat meminta komisi etik dari senat akademik atau organ lain yang sejawat untuk melakukan kajian tentang kebenaran plagiat dan perimbangan karya ilmiah pihak lain yang diduga menjadi sumber yang disalin. Yang keempat, senat akademik atau organ lain yang sejawat melaksanakan sidang dengan cara membahas hasil kajian komisi etik dan mendengar pertimbangan dari para anggota senat akademik atau organ lain yang sejawat, lalu menyimpulkan pertimbangan yang akan disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi. Yang kelima, dosen atau tenaga kependidikan atau peneliti yang diduga menjadi plagiator diberi untuk memberi pernyataan pembelaan di hadapan senat akademik atau organ lain yang sejawat. Selanjutnya, apabila antara persidangan dan hasil kajian tidak terbukti adanya plagiasi, maka sanksi tidak dapat diberikan dan pemulihan nama baik harus dilakukan kepada dosen atau tenaga pendidik atau peneliti tersebut. Selanjutnya, apabila berdasarkan persandingan dan hasil kajian telah terbukti terjadinya plagiat, maka senat akademik atau organ lain yang sejawat menganjurkan sanksi untuk dosen atau tenaga pendidik atau peneliti sebagai plagiator kepada pimpinan perguruan tinggi. Lalu, sanksi yang paling ringan sampai dengan yang paling berat bagi dosen atau tenaga pendidik atau peneliti yang terbukti melakukan plagiat terdiri atas 1. Teguran atau peringatan secara lisan, 2. Peringatan secara tertulis, 3. Penundaan diberikannya hak dosen atau tenaga pendidik atau peneliti, 4. Diturunkannya pangkat dan jabatan akademik atau fungsional, kelima, dicabutnya hak untuk pengusulan sebagai guru besar atau profesor atau ahli peneliti, utama bagi yang telah memenuhi syarat, 6. Pemberhentian secara hormat dari statusnya sebagai dosen atau tenaga pendidik atau peneliti. 7. Pemberhentian secara tidak hormat dari statusnya sebagai dosen atau tenaga pendidik atau peneliti. Yang kedelapan, pembatalan ijazah yang telah diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila plagiator tersebut adalah seorang lulusan PT atau perguruan tinggi, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, seorang yang telah menerima gelar akademik, profesi, atau vokasi, namun tugas akhirnya terbukti merupakan hasil plagiat, maka akan dicabut gelarnya. Yang kedua, dinyatakan tidak lulus sidang jika pada saat sidang diketahui melakukan tindak plagiasi dan harus mengulang tugas akhirnya. Di negara maju sendiri, sudah tinggi kesadaran akan hak orang lain. Penghargaan akan karya intelektual sudah semakin dijunjung tinggi, sehingga pelanggaran atas hal tersebut pasti sanksinya berat. Di negara kita, plagiator dapat digugat melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, terutama pada bagian keempat tentang ciptaan, yang dilindungi dengan pasal 12 dan pasal 13.
Selanjutnya, cara menghindari plagiasi. 1. Membuat kutipan langsung, yaitu menyalin secara langsung salah satu bagian dari teks dengan disertai tanda khusus kutipan. Perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh mengutip secara keseluruhan, harus diringkas dan selanjutnya kita jelaskan dengan menggunakan kalimat sendiri. Dan jangan lupa harus menulis sumber yang dikutip sejelas-jelasnya. Yang kedua, membuat kutipan tidak langsung. Pahami dahulu bagian yang akan dikutip, kemudian lakukan parafrasa dengan menggunakan kalimat yang semakna. Yang ketiga, saat penulisan, gunakanlah informasi yang merupakan fakta umum. Selanjutnya, tulis sumber referensi dan jangan lupa memberi batasan yang jelas mana yang merupakan kutipan dan mana yang merupakan hasil pemikiran sendiri. Yang keempat, melakukan parafrasa. Ketika melakukan parafrasa, baca bagian yang dikutip secara cermat. Kemudian, olah bagian yang dikutip itu menjadi kalimat yang berbeda dengan makna yang sama. Setelah selesai, cek kembali antara parafrasa dengan teks asli untuk membandingkan agar tidak terjadi kekeliruan. Yang kelima, biasakan membuat tulisan setiap hari agar pemikiran kita terasah dan dapat membuat kalimat efektif dalam karya ilmiah kita. Yang keenam, jangan menggunakan cara instan dalam membuat karya ilmiah karena diharuskan melalui metodologi penelitian. Kesimpulannya adalah, yang pertama, plagiasi adalah suatu tindak kejahatan akademik karena di dalamnya terdapat unsur pencurian ide-ide atau pemikiran seseorang tanpa mencantumkan sumbernya. Yang kedua, bentuk-bentuk plagiasi yaitu menggunakan atau mengambil data orang lain, menyajikan struktur gagasan yang diambil dari sumber pihak ketiga dan diakui sebagai karya sendiri, mengambil materi orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, memparafrasa tanpa rujukan yang memadai, dan menggunakan teks yang pernah digunakan sebelumnya. Yang ketiga, jika penulis melakukan plagiasi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan jabatan atau profesi yang disandangnya. Yang keempat, plagiasi sebenarnya dapat dihindari dengan menggunakan teknik yang diperbolehkan dalam dunia akademis. Teknik ini berkaitan dengan tata cara mengutip atau melakukan parafrasa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.